Ditahan dulu Bang Ferry, sekarang saya ke Pak Fahri Ali. Pak, secara aturan eksplisit tidak ada yang dilanggar, tapi secara implisit etika politik ini kan masih aktif sebagai menteri. Tapi dia harus juga ikut dalam kontestasi Pilpres bahkan juga Pileg di 2024, seperti apa? Adakah yang dilanggar? Ya, ini soal akarnya ya. Akarnya itu terletak pada keinginan membangun sebuah basis dukungan yang kuat di dalam pemerintahan yang dibangun. Maka kemudian yang dipilih menjadi menteri itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik, gitu. Dan ini yang agak berbeda misalnya dengan sikap ya politik dari Presiden Jokowi pada periode pertama. Jadi tidak boleh ada rangkap jabatan gitu. Nah kalau yang sekarang semakin disadari tanpa ada dukungan yang kuat dari kekuatan-kekuatan partai politik, maka pemerintahannya dianggap tidak stabil. Nah ini akarnya, jadi akarnya itu ada soal kalkulasi politik di situ. Nah di dalam konteks kalkulasi politik inilah kemudian menteri-menteri itu adalah pada umumnya, bukan pada umumnya, hampir seluruh ya ketua umum partai-partai politik, kecuali ya Nasdem adalah ya pembantu presiden yang bergabung ya di dalam pemerintahan gitu. Nah, sebagai akibatnya timbul persoalan dilematis dalam konteks apa yang disampaikan oleh ahli tata negara tadi gitu. Mestinya ya ada ya hal-hal yang sangat problematik di dalam konteks ini. Tetapi karena MK sudah menyatakan masih boleh gitu, maka tekanannya relatif direduksi gitu. Pertanyaannya kemudian apakah itu etis atau tidak gitu. Nah, di dalam konteks ini kita melihat ya, ini dalam konteks etis tadi itu sebenarnya sejak ya memasuki tahun 2023 itu sebenarnya telah ya tidak ada konsentrasi 100% kerja dari menteri-menteri itu tadi yang ketua umum ya, ketua-ketua umum itu sebagai pembantu presiden gitu, karena mereka sudah sangat ya memikirkan soal posisi partai politik mereka setelah tahun 2024 tadi gitu. Nah, itu menarik, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi mungkin ditahan dulu Pak Fahri. Sekarang saya sudah tersambung dengan politisi Gerindra di sini, Pak Ahmad Riza Patria. Pak Riza, assalamualaikum. Salam, terima kasih Mbak Nisa. Saya tidak mau tendensius ya, mungkin langsung saja. Gerindra merasa bahwa statement dari Pak Presiden ini memang untuk Pak Prabowo atau tidak? Atau jangan-jangan memang sudah memikirkan untuk cuti nih, bagaimana? Ya saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi kan bukan sesuatu yang salah, itu sesuatu yang biasa saja, wajar. Dan saya kira baik disampaikan oleh Presiden. Dan yang menjadi capres kan di kabinet maupun di legislatif kan tidak hanya Bapak Prabowo. Katakanlah dari setiap partai mengusung Caimin diusung sebagai capres, Pak Erlangga diusung sebagai capres, Gerindra mengusung Pak Prabowo, dan lain-lain lah saya kira semua diusung ya. Nanti kan kita akan lihat siapa nanti yang betul-betul didaftarkan sebagai capres nanti pada Oktober 2023 ini. Jadi mari kita tunggu saja siapa nanti yang diusung sebagai capres. Kemudian apa yang disampaikan Pak Jokowi, saya kira sesuatu yang baik, sesuatu yang wajar, dan sesuatu yang biasa. Dan kita nanti pasti akan merespon, menyikapi secara baik. Dan Pak Prabowo selama ini sebelum diusung sebagai capres, beliau juga sebagai ketua umum
Dan Miring dia. selama ini partai Gerindra